Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi cerdas, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik dong ya. Perkenalkan, nama saya Cipta Wahyu Marwana, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Lampung. Nah, salah satu mata pelajaran yang sulit untuk dipahami oleh sebagian siswa adalah mata pelajaran biologi. Lalu, materi yang sulit untuk dipahami salah satunya yaitu materi sel. Karena sel berukuran mikroskopis tidak bisa dilihat menggunakan mata secara langsung dan hanya bisa menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan materi mengenai struktur dan fungsi bagian-bagian sel melalui video yang akan saya tampilkan. Yuk disimak videonya. Sel adalah unit terkecil organisasi yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Kata sel itu sendiri dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 yang berarti kamar-kamar kosong setelah ia mengamati sayatan gabus menggunakan mikroskop. Nah, setelah berkenalan singkat dengan sel, sekarang saatnya teman-teman berkenalan lebih jauh dengan struktur dan fungsi yang dimiliki oleh sel tersebut. Jadi, sel ini mempunyai beberapa struktur yang harus teman-teman pahami fungsinya. Ada 11 bagian loh. Ke-11 bagian tersebut adalah nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, sentriol, mitokondria, badan Golgi, lisosom, plastida, vakuola, badan mikro, dan sitoskeleton. Wah, banyak juga ya. Yuk kita bahas satu persatu. Bagian yang pertama yaitu nukleus. Nah, nukleus ini merupakan bagian yang terbesar yang ada di dalam sel. Nukleus ini berbentuk bulat atau oval yang biasanya terletak di tengah sel. Bagian-bagian dari nukleus antara lain membran inti, matriks, dan nukleolus atau anak inti. Adapun fungsi dari nukleus yaitu sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi genetik. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada dua jenis yaitu Re kasar dan Re halus. Lalu bedanya apa? Yang satu kasar, yang satu lagi tidak kasar. Bukan seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau yang Re kasar itu ditempeli oleh ribosom, sedangkan Re halus itu tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsi mereka berdua juga beda nih. Nah, kalau Re kasar lebih berperan kepada proses sintesis protein. Sedangkan Re halus berfungsi di bagian sintesis lemak. Jadi diingat-ingat ya, jangan sampai tertukar. Setelah Re ada yang namanya ribosom. Coba tebak, kira-kira ribosom berperan di proses apa? Betul banget, ribosom berperan dalam proses sintesis protein. Nah, ribosom ini bentuknya kecil dan padat, serta merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein dalam sebuah sel. Selanjutnya ada yang namanya sentriol. Ada informasi penting nih yang harus teman-teman ingat. Sentriol ini hanya ada di sel hewan dan manusia. Jadi tumbuhan nggak punya sentriol. Lalu sentriol ini fungsinya apa sih? Nah, sentriol ini berfungsi untuk melakukan pembelahan sel pada sel-sel hewan. Ayo tebak, sentriol ini bentuknya seperti apa? Betul banget, sentriol ini bentuknya seperti tabung. Struktur sel berikutnya yaitu mitokondria. Nah, mitokondria ini sering disebut sebagai house of power. Kok sering disebut seperti itu? Mitokondria disebut seperti itu karena fungsinya adalah sebagai tempat respirasi sel dan pembentukan energi. Oh iya, mitokondria ini mempunyai membran ganda loh, yaitu membran luar dan membran dalam. Yang teman-teman nggak boleh lupain juga yaitu mitokondria ini memiliki matriks dan lekukan. Bagian selanjutnya bernama badan Golgi. Nah, badan Golgi ini adalah bagian sel yang memiliki fungsi sebagai tempat dilakukannya modifikasi protein. Modifikasi protein ini kemudian disintesis oleh ribosom dan kemudian diubah menjadi enzim, hormon, protein struktural maupun organel baru. Selain itu, badan Golgi juga berfungsi untuk membentuk lisosom dan dinding sel. Banyak juga ya fungsi dari badan Golgi ini. Setelah badan Golgi ada yang namanya lisosom. Lisosom ini adalah kantung kecil yang dibuat oleh badan Golgi. Lisosom ini berfungsi dalam proses pencernaan intraseluler.
Tidak hanya itu, lisosom juga bisa melakukan proses autolisis dan autofagi. Wah, bedanya apa tuh? Nah, kalau autofagi adalah proses penghancuran organel yang rusak pada sebuah sel. Sedangkan autolisis merupakan proses kematian sel yang sudah terprogram sebelumnya. Ketika autolisis sedang terjadi, enzim lisosom keluar dan kemudian menyebar ke seluruh bagian sel. Kemudian sel tersebut mencerna dirinya sendiri, lalu mati. Mau tahu contohnya seperti apa? Contohnya adalah menyusutnya ekor kecebong ketika ia tumbuh menjadi katak. Setelah lisosom ada plastida. Plastida ini hanya ada pada tumbuhan dan dibagi menjadi 3, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Fungsinya apa aja ya? Nah, kalau kloroplas berfungsi untuk membantu fotosintesis. Kromoplas berfungsi memberi warna pada bunga, sedangkan leukoplas untuk menyimpan cadangan makanan. Selain plastida, organel lain yang ada pada tumbuhan bernama vakuola. Vakuola ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, sisa metabolisme, dan juga minyak atsiri. Berarti vakuola ini nggak dimiliki oleh hewan ya? Vakuola pada hewan berukuran kecil dan tidak semua hewan memilikinya. Oh ya, vakuola pada hewan terdiri dari vakuola kontraktil dan vakuola makanan yang memiliki fungsi yang berbeda. Vakuola kontraktil berfungsi untuk mengatur tekanan osmotik air, sedangkan vakuola makanan berfungsi untuk pencernaan makanan. Masih semangat kan ya? Nah, bagian selanjutnya bernama badan mikro. Badan mikro terdiri dari glioksisom dan peroksisom. Hayo, kira-kira peran mereka apa ya? Nah, kalau glioksisom ini berperan untuk mengubah lemak menjadi gula, sedangkan peroksisom ini berfungsi untuk menghasilkan enzim katalase yang mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Wah, sudah bagian yang terakhir nih. Bagian yang terakhir namanya sitoskeleton, yang terdiri dari 2 bagian yaitu mikrotubula dan mikrofilamen. Mikrotubula ini fungsinya untuk menggerakkan organel, pembentukan silia, flagel, dan untuk mempertahankan bentuk sel. Kalau mikrofilamen berperan untuk kontraksi otot dan juga untuk mempertahankan bentuk dari sel. Banyak juga ya organel-organel yang dimiliki oleh sel. Meskipun banyak, teman-teman harus semangat belajar supaya bisa menguasai materi tersebut. Baiklah, sayangnya cukup sekian dulu video saya hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas setelah menonton video ini. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah. Salam siswa cerdas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.